Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Galanjani. Saya ada dengan NIM 20240040210. Saya dari kelas TI 24E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang routing statis dan dinamis. Itu terdapat fungsi, tugas, manfaat, dan contoh penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan-rekan saya nanti. Pertama, saya akan membacakan pengertian routing. Routing sendiri adalah proses menemukan jalur terbaik agar paket data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Contohnya, adapun router membaca alamat tujuan ataupun IP address, menentukan jalur terbaik berdasarkan tabel routing, dan juga meneruskan paket ke jalur tersebut. Di sini juga saya akan membacakan fungsi dari routing sendiri. Itu 1. Menentukan jalur terbaik pengiriman data. 2. Menghubungkan berbagai jaringan berbeda. 3. Mengatur lalu lintas data agar efisien. Yang keempat, itu menyediakan cadangan jalur ataupun redundansi jika terjadi kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati BM dari kelas TI 24E dengan NIM 2024040. Baik, saya akan mempresentasikan. Yang selanjutnya adalah tugas routing. Yang pertama, membangun dan memelihara tabel routing. Yang kedua, menentukan rute tercepat atau termurah berdasarkan netrik. Ketiga, meneruskan paket data forwarding ke tujuan. Yang keempat, mengupdate rute saat topologi jaringan berubah atau pada routing dinamis. Yang berikutnya, manfaat routing. Yang pertama, efisiensi pengiriman data. Yang kedua, konektivitas antar jaringan yang luas. Yang ketiga, skalabilitas jaringan. Yang keempat, keandalan dan adaptasi otomatis. Oke, baik, saya Jigraji Saki, maka melanjutkan slide berikutnya. Jenis routing terbagi menjadi dua, satu routing statis dan yang kedua routing dinamis. Routing statis, definisi routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Ciri-cirinya tidak berubah kecuali diatur ulang, tidak memerlukan bandwidth tambahan, cocok untuk jaringan kecil dan stabil. Kelebihan dan kekurangannya: aman, sederhana, tidak otomatis menyesuaikan perubahan, kurang efisien pada jaringan besar. Baik, perkenalkan, nama saya Joko Petrus dengan NIM 202400400255 dari kelas T24T. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statis. Selanjutnya tentang pengertian dari routing statis. Routing statis adalah metode menentukan jalur jaringan secara manual oleh administrator. Artinya, setiap rute yang akan dilalui paket data harus kita tentukan sendiri supaya router tahu kemana data harus dikirim. Contoh router A terhubung dengan jaringan 192.168.10.0 dan router B dengan jaringan 192.168.20.0. Keduanya dihubungkan melalui jaringan penghubungan 192.168.30.0. Dengan konfigurasi ini, kedua router saling mengenal arah jaringan satu sama lain, sehingga komunikasi antara jaringan bisa berjalan lancar. Kesimpulannya, routing statis cocok untuk jaringan kecil karena mudah dikontrol, stabil, dan tidak membutuhkan update otomatis. Contohnya ada di samping. Selanjutnya tentang routing dinamis. Routing dinamis adalah metode di mana router dapat menemukan dan memperbarui jalur jaringan secara otomatis menggunakan routing protokol seperti RIP. Contohnya, router A terhubung ke jaringan 192.168.10.0 dan router B ke 192.168.20.0. Keduanya dihubungkan melalui 192.168.30.0 dengan RIP. Router A dan router B saling bertukar informasi tentang jaringan yang mereka ketahui. Router A memberikan router B tentang jaringan 192.168.10.0 dan router B memberitahukan router A
tentang jaringan 192.168.20.0. Hasilnya, kedua router otomatis menambahkan rute baru tanpa konfigurasi manual. Kesimpulannya, routing dinamis seperti RP sangat cocok untuk jaringan besar atau yang sering berubah, karena router bisa menyesuaikan rute secara otomatis. Contohnya ada di samping. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Salahuddin dan NIM saya 2024 dan di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan routing statis dan routing dinamis. Jadi yang pertama ada aspek konfigurasi manual. Routing statisnya manual, routing dinamisnya otomatis. Terus update route, routing statisnya tidak otomatis, routing dinamisnya otomatis. Terus ada bandwidth dan bandwidth. Routing statisnya tidak digunakan, routing dinamisnya digunakan. Terus cocok untuk jaringan routing statisnya jaringan kecil, routing dinamisnya jaringan besar. Terus keamanan, routing statis lebih aman, routing dinamis lebih kompleks. Terus selanjutnya ada contoh penerapan. Dua router saling terhubung. Router A yaitu dengan nomor router 19.2.16.8.10.0. Terus router B 19.2.16.8.20.0. terus terhubung melalui 19.2.16.80.30.0. Terus statis routing manual dengan IP route, dynamic router routing otomatis dengan RIP atau OSPF. Terus yang terakhir ada kesimpulan, routing penting untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Routing statis cocok untuk jaringan kecil dan stabil. Routing dinamis cocok untuk jaringan besar dan sering berubah. Pemilihan jenis routing bergantung pada kebutuhan dan skala jaringan. Oke, sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.